Ya, setelah kita mempelajari ANOVA dua jalur ini, ya, ini ANOVA dua jalur dengan interaksi, ternyata penyelesaiannya begitu rumit ya, jadi begitu panjang lebar dan tinggi gitu, agak repot ya dalam menyelesaikannya. Nah sehingga uh, Excel telah menyediakan menu khusus ya untuk menyelesaikan persoalan tadi. Jadi mulai dari jumlah kuadrat total dan seterusnya, kita tidak perlu menggunakan rumus-rumus ini lagi, tapi kita akan mencoba menggunakan menu data analisis. Ya, nah langkahnya seperti ini. Klik data, pastikan bahwa data analisisnya sudah aktif ya di Excel itu. Jadi di sini ada data, klik data, ini ada data analisis. Kemudian pilihlah ANOVA with replication. Ya, jadi kalau without itu tanpa interaksi, tapi kalau with replication ini adalah dengan interaksi. Kemudian kita klik OK. Nah, datanya yang kita blok itu ini adalah data awal harus menunjukkan baris dan kolomnya. Nah, jadi ini satu baris dan satu kolomnya, keterangannya, tingkat ekonominya ada 3, tingkat aktivitas ekstrakurikulernya ada 4, ini mesti kita blok ya. Nah, kemudian row per sampelnya di sini ada 3 ya, 1, 2, 3, masing-masing 3. Kemudian kita tempatkan coba ini hasilnya di A38. Ini yang kosong di sini ya. Ini A38. Nah, di situ ya. Ya, A38. Kemudian langsung saja klik OK. Nah, ini hasilnya sudah ada. Sekejap hasilnya sudah langsung muncul ya. Nah, ini keterangan-keterangan jumlahnya. Yang terpenting itu adalah yang terakhir di sini ya. Ini desimalnya pada banyak. Kita coba supaya tidak memusingkan, ubah menjadi 2 desimal saja ya. Nah, ini 2 desimal. Kita ubah seperti ini. Buat 2 desimalnya. Ya, situ. Coba kita bandingkan dengan hasil manual ya. Di sini sum SS di sini sum square sama ya. Jadi di sini 1156. Tadi di manual ini nggak menggunakan desimal ya. Jadi kita coba kurangi desimalnya. Nah, di situ kita munculkan lagi. Nah, ini ya. 1157. SS kolom, berarti jumlah kuadrat kolom 350, di sini 349, ada selisih 1 ya. Bisa dimaklumi lah. Untuk interaksinya 771, ini yang baris kolom ya. Ini 771. JKE jumlah kuadrat errornya 1501. Nah, ini sama persis ya. Kemudian nilai-nilai yang lainnya, nah, ini singkat saja, ini yang terakhirnya ya. Ini F hitungnya, F hitung satunya 6,17, F hitung keduanya 2,8, F hitung berikutnya 2,03. Nah, ini ya. Jadi 6,16 beda 1 0,01, 2,79, ini pun 2,8 kalau dibulatkan, ini 2,05 ya. Nah, jadi samalah ya, tidak terlalu berbeda signifikan. Perhitungan dengan Excel yang jelas tadi secara pemahaman ini sama saja hasilnya. Nah, sehingga
Yang ini kita bandingkan dengan app tabel. Nah, di Excel kelebihannya sudah memunculkan app create-nya ya, app tabelnya di sini. Jadi kita tinggal membandingkan antara app yang pertama ini app hitung dengan app tabelnya. 6,16 ini lebih besar kan daripada 301. Oh, berarti ini menunjukkan adanya perbedaan. Jadi tingkat aktivitas ekstrakurikuler itu ya ini untuk kolom ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Ini yang kedua ya, untuk tingkat sosial ekonominya ternyata tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Sebab nilai F hitungnya 2,79, lebih kecil dari 3,40. Dan yang ketiga, adanya interaksi itu ditunjukkan dengan F hitung ini ya. F hitung ini ternyata lebih kecil, berarti di sini bukan ada tapi tidak ada interaksi ya. Ini tidak adanya interaksi. Jadi artinya baik itu tingkat ekonomi ya dan tingkat aktivitas ini secara keseluruhan tidak ada hubungannya dengan prestasi belajar ya, karena yang berhubungan terhadap prestasi belajar itu hanya aktivitas organisasi saja ya. Sedangkan tingkat sosial ekonomi ini tidak berpengaruh ya. Jadi tidak ada interaksi dari kedua variabel tingkat aktivitas dan tingkat ekonomi terhadap hasil belajar atau prestasi belajar siswa ya. Itu langkah-langkah menggunakan uji ANOVA 2 jalur dengan interaksi dengan menggunakan data analisis yang tadi ya. Langkahnya gimana tadi? Ingat, data, kemudian data analisis, kemudian pilih ya ANOVA 2 factor with replication. Setelah dipilih, klik OK. Nah, ingat data yang di bloknya barisnya 1, kolomnya 1 ya, untuk penambahan keterangan datanya seluruhnya ya. Jumlah kolom dan barisnya jangan di blok. Kemudian isi banyaknya data masing-masing itu berapa ya. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Harus seragam. Kalau 3 semua, kalau 4 semua ya. Kemudian tempatkan di sel yang kosong, klik OK ya. Nah, barangkali kalau dengan menu ini paling lama 5 menit itu sudah beres ya. Dan benar hasilnya. Tapi kalau cara manual dengan rumus-rumus yang seperti tadi, Bapak kira 50 menit juga belum beres ya. Dan hasilnya belum tahu apakah benar atau tidak. Selamat mencoba anak-anakku sekalian. Jadi kita gunakan ANOVA 2 jalur dengan interaksi ini dengan menggunakan menu data analisis ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.